pemirsa, Breaking News kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Saya Dini Amelia. Berita terakhir ini yaitu dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara pada saat itu di kala Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Adapun tujuan demokrasi terpimpin sebagai berikut: memulihkan keadaan politik yang tidak stabil sebagai warisan dari parlemen atau demokrasi liberal menjadi lebih stabil. Karena selama demokrasi parlementer, kekuasaan presiden terbatas untuk menjadi kepala negara. Dualisme kepemimpinan nasional terdapat dua kekuatan, yaitu TNI Angkatan Darat dan PKI. TNI Angkatan Darat memiliki pengaruh kuat sejak berhasil menumpas pemberontakan PRRI. Sedangkan PKI memiliki pengaruh yang kuat sejak berhasil menang di pemilu 1955. Pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat menjadi momen penting yang membuat wilayah tersebut akhirnya lepas dari cengkraman pihak kolonial Belanda. Pembebasan Irian Barat menjadi momen penting yang membuat wilayah tersebut akhirnya lepas dari cengkraman pihak kolonial Belanda. Masalah Irian Barat sudah dibicarakan dalam konferensi meja bundar yaitu KMB. KMB dilaksanakan di The Hague pada tanggal 23 Agustus hingga 2 September 1949. KMB merupakan konferensi segitiga yang terdiri dari BFO Republik Indonesia dan Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Anders Muhammad Hatta, delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid, dan delegasi Belanda dipimpin oleh Master von Marseven, dan pihak UNSI sebagai penengah adalah Kristen. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke NKRI dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan KAA yang berlangsung di Bandung tanggal 18 hingga 24 April 1955. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia adalah pertentangan langsung antara Federasi Malaysia dengan Indonesia dan Filipina pada 1964. Federasi Malaysia, menurut Presiden Soekarno, merupakan proyeksi neokolonialisme imperialisme Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Filipina menentang karena menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Kesultanan Sulu pendirian Federasi Malaysia yang diproklamasikan pada 16 September 1963. Mengetahui hal ini, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Ketika konfrontasi berlangsung, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pencalonan ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Saya Reski Mauliana. Berita terakhir pagi ini yaitu perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Daerah hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pusat pemegang kekuasaan yang besar.
Langkah yang strategis dalam pelaksanaan sistem ekonomi komando terbagi menjadi 4 diantaranya. 1. Membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang tahun 1963 berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan atau Bapenas. 2. Melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya 500 sampai 1.000 rupiah, masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. 3. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Tujuan terbentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya, DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. 4. Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek Mercusuar. Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Genevo Games of the New Emerging Forces sebagai tandingan dari Olimpiade, pemerintah pembangun proyek besar seperti Gedung Konevko yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPRD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional atau Monas, dan Pusat Pertokohan Sarinah. Sekian berita tadi menutup jumpa kita di acara Breaking News. Hari ini saya Reski Mauliana. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.